Jumpa lagi dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self-improvement. Saat ini, konteks besar kita, setiap orang melakukan komunikasi, tetapi sedikit yang terkoneksi. Kita belajar tentang bagaimana konektor itu rajin untuk melakukan sesuatu yang rumit menjadi sederhana. Kita akan belajar seni kesederhanaan. Kita belajar yang kedua, untuk melakukan seni kesederhanaan langsung pada pokok persoalan. Langsung pada pokok persoalan. Seorang wanita sedang bersiap untuk meninggalkan kantor seorang dokter dengan pandangan yang aneh. Apakah ada masalah? Tanya dokter itu. Saya tidak yakin, jawab wanita itu. Saya tiba 5 menit lebih awal untuk memenuhi janji saya. Anda langsung menangani saya. Anda meluangkan banyak waktu bersama saya. Saya memahami setiap kata dari instruksi Anda. Saya bahkan dapat membaca resep Anda. Apakah Anda benar-benar seorang dokter? Pada situasi-situasi tertentu, kita tidak dapat mengharapkan orang lain menyatakan sesuatu dengan jelas, singkat, dan cepat. Pada saat-saat lain, kita bisa mengharapkannya. Setiap kali kita siap untuk mendengarkan seseorang berbicara, jika dibutuhkan waktu yang lama untuk tiba pada masalahnya, kita tahu kita sedang dalam masalah. Winston Churchill suatu kali berkata tentang seorang kolega. Ia adalah salah seorang orator yang sebelum berdiri tidak tahu apa yang akan ia katakan. Saat ia sedang berbicara, tidak tahu apa yang sedang ia katakan. Dan saat ia duduk, tidak tahu apa yang sudah ia katakan. Suatu dakwaan yang dahsyat. John pernah mendengarkan beberapa komunikator yang seperti itu. Apakah kita pernah? Sayangnya, John juga pernah menjadi salah satu di antara mereka. Semua komunikator yang baik langsung pada pokok masalah sebelum pendengar mereka mulai percaya. Apa pokok masalahnya? Untuk itu, seseorang harus sudah tahu apa pokok masalahnya pada saat mulai. Penggubah drama Yunani, Euripides, mengamati. Pembukaan yang buruk menghasilkan penutup yang buruk. Tentu saja, waktu untuk mulai memikirkan tentang alasan untuk komunikasi kita adalah sebelum kita mulai berbicara. Setiap kali John mempersiapkan diri untuk berkomunikasi dengan orang lain, entah kepada ratusan pendengar atau dengan satu orang saja, John bertanya kepada diri sendiri 2 pertanyaan. Apa yang saya ingin mereka ketahui? Dan apa yang saya ingin mereka lakukan? Jika John memiliki jawaban-jawaban yang jelas untuk kedua pertanyaan ini, maka John sudah berada pada jalur yang benar, langsung pada pokok masalah, dan menjalin hubungan dengan pendengar daripada John. Mungkin salah satu skenario yang paling sulit untuk komunikasi adalah saat kita harus berkonfrontasi seseorang. Karena tanggung jawab kepemimpinan yang John emban dalam karir dia seringkali perlu mengkonfrontasikan orang. Awalnya, John merasa tidak aman dan terintimidasi oleh pertemuan semacam itu. Terlalu sering strategi dia adalah entah berbicara banyak tentang hal-hal lain terlebih dahulu sebelum menyampaikan kabar buruk, atau mengisyaratkan masalah itu daripada
menyatakannya secara gamblang. Dibutuhkan waktu bertahun-tahun bagi John melakukan pendekatan langsung dan mengatakan apa yang perlu dia sampaikan secepat mungkin. Tom Errington, pendiri dan CEO dari Prasco Pharmaceutical Company, dan John bersama dengan Tom makan bersama-sama di tahun lalu di Cincinnati. Mereka membahas banyak hal malam itu, termasuk panggilan telepon yang sulit yang harus dilakukan para pemimpin. Selama diskusi mereka, ia membagikan salah satu strateginya dalam mengkonfrontasi seorang pegawai yang tidak berhasil. Ia berkata, saat saya menemukan seseorang dalam perusahaan saya yang telah bekerja baik, saya mengajukan 2 pertanyaan kepada mereka. Pertama, apakah Anda masih ingin tetap bekerja? Itu pertanyaan yang membuat mereka mengetahui bahwa ada masalah. Kedua, apakah Anda ingin saya menolong Anda? Itu membuat mereka mengetahui bahwa saya rela menolong mereka. Nah, itu langsung pada pokok masalah. Kita akan lanjutkan bagaimana berbicara secara sederhana langsung pada pokok permasalahan. Salam untuk menjadi seorang konektor. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan. Halo guys, sahabat Mr. Sorchan. Yuk subscribe channel Mr. Sorchan, beri komentar dan share agar orang lain bisa menjadi lebih baik. Salam sukses luar biasa, salam sehat selalu dari saya, Mr. Sorchan.